Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghat ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi sarai'uhu nurran wa hudan li ahlil amali wal amali wal imtithal wa rahmatu li ahli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'zamu umma'ir rijal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di tengah-tengah kesibukan masih diizinkan untuk duduk bersimpu di dalam rumah Allah demi memenuhi undangannya untuk bersama-sama menjalankan sebagian dari kewajiban berupa ibadah Jumat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan seluruh pengikutnya yang taat kepadanya. Terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Makna takwa yang sebenar-benarnya ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kota Mekah merupakan salah satu kota yang dimana seluruh umat kaum muslimin dari segenap penjuru dunia berkumpul untuk bersama-sama menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Semoga amalan mereka yang saat ini sedang berhaji diterima oleh Allah SWT dan dijadikan sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima, bukan haji mabdur, haji yang tertolak. Di samping itu, marilah kita berdoa untuk mereka yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, semoga segera ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan ibadah haji di tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, ibadah haji merupakan ibadah yang besar pahalanya, bahkan merupakan seutama-utama amalan sudah beriman dan jihad fisabilillah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sedemikian, yang artinya, amalan apakah yang paling utama wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi oleh sahabat, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Ditanya lagi, lalu apa pula ya Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, haji yang mabrur. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Persoalan yang muncul adalah bagaimana mendapat predikat haji mabrur itu sehingga dapat meraih janji Rasulullah SAW, yaitu surga. Sepakat para ulama dalam masalah ubudiyah itu terdapat dua pokok yang harus diperhatikan, yaitu sahnya ibadah dan sempurnanya ibadah. Maksudnya, suatu ibadah apabila ditunjukkan hanya untuk mendapat sah dari ibadah atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka cukuplah dengan pemenuhan syarat rukun dan daripada ibadah itu. Akan tapi ibadah seperti itu tidak akan mencapai kesempurnaan, baru akan mencapai kesempurnaan apabila diikuti dengan penghayatan makna atau substansi dari ibadah itu sendiri. Contohnya ibadah sholat. Seorang sudah bisa dikatakan sholat dan sah menurut hukum apabila ia bertakbir, rukuk dan sujud atau memenuhi syarat rukun sholat itu tersebut. Akan tapi ia belum cukup atau belum sempurna menurut substansinya
jika ibadah sholatnya itu belum berpengaruh pada perilaku ibadah sholat itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula dengan ibadah haji, jika sudah memenuhi syarat sah dan sempurna menurut substansinya, baru akan mendapatkan surga, dan hal itu tidak akan tercapai kecuali penghayatan dan pengamalan haji itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan ketika haji. Yang pertama, berpakaian ihram, kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali, selanjutnya sa'i atau lari kecil dari Bukit Shofar ke Bukit Marwah, selanjutnya wukuf di Arafah, yang dimana tempat dimana seluruh jamaah haji berkumpul untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mencukur rambut, yang merupakan bagian dari manasik haji atau merupakan tanda selesainya ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dari sebagai makna dari haji yang harus benar-benar dihayati oleh para haji yang saat ini. Hanya dengan penghayatan makna dari manasik haji itu, kiranya yang kemudian terus dibawa kembali ke tanah air ketika di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan sosial, ia akan menjadi pelita karena perilakunya yang sudah berubah sama sekali ke arah sempurnanya, sehingga Allah SWT mengabulkan janjinya, yaitu menjadi haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal ladzil karim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa ajil wa adim wa alim wa tafaddal wa barika bi jalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa asrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, min syururi anfusina wa man sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'ati, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi inni dhannu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika rahmani innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah